Halo sahabat budaya dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program PKN News Kultura Update. Bersama saya Indra Bekti. Dan saya Kamal Rashid. Kembali kami akan mengajak Anda melihat aktivitas belakang layar program-program dalam Pekan Kebudayaan Nasional 2021 Cerlang Nusantara, Cerlangkan Indonesia yang mengusung 3 subtema yakni sandang, pangan, dan papan. 3 serangkaian kebutuhan paling asasi dalam hidup manusia. Betul sekali, dan Pekan Kebudayaan Nasional 2021 kali ini juga masih diselenggarakan secara daring terkait kondisi pandemi. Tapi program-programnya diproduksi secara luring di berbagai lokasi di tanah air dengan beragam format acara yang tak hanya mengetengahkan keindahan alam Indonesia, tapi juga keragaman dan kekayaan budaya Indonesia, Bekti. Ya, betul sekali Kamal. PKN News Kultura Update episode kali ini merupakan episode pamungkas dari seluruh rangkaian liputan balik layar yang dilakukan. Dan juga tentunya kami akan mengajak Anda kembali ke Jakarta dan mengikuti berbagai rangkaian aktivitas persiapan program Pekan Kebudayaan Nasional 2021 yang dibuat di Ibu Kota. Acara ragam yang dibuat di Jakarta lebih variatif karena juga menghadirkan berbagai diskusi, podcast, stand up komedi, komedi situasi, musik, musikalisasi puisi, musikalisasi fashion, dan sebagainya. Wow, luar biasa, ini ramai banget ini ya. Langsung aja kita saksikan liputannya dimulai dari rangkaian diskusi dan bincang-bincang. Kita berangkat? Berangkat! Serangkaian webinar lokakarya dan bincang-bincang podcast diadakan sepanjang pagelaran Pekan Kebudayaan Nasional 2021 Cerlang Nusantara. Berbagai tema seputar sandang, pangan, dan papan dikupas dan diperbincangkan dari berbagai perspektif. Dipandu oleh Hamis Daud, sebuah lokakarya tentang pengembangan social entrepreneurship berbasis Cerlang Nusantara, diadakan dengan menghadirkan 3 pembicara yakni Adi Reza Nugroho dari Mycotek Bandung, Randy Aditya dari Raw House Bandung, dan Lim Masulim dari BioLiving. Adi Reza dan para pembicara lain membagi pengalaman mereka menemukan berbagai kemungkinan bisnis yang mereka jalankan yang memberikan dampak bagi lingkungan dan kehidupan sosial. Tema-tema seputar kebudayaan dan disrupsi teknologi yang bergerak cepat menghadirkan diskusi yang menarik dalam beberapa program podcast. Karya adaptasi dan hak cipta atau intellectual property, pembahasan tentang manuskrip Nusantara, atau bacaan yang sudah turun-temurun dari dulu yang tersebar di berbagai Nusantara, pembahasan tentang kebudayaan dan nilai-nilai desa yang relevan untuk menjawab beberapa persoalan global, serta pembahasan tentang seputar konsumerisme, gaya hidup yang terlalu cepat, serta gaya hidup minimalis berbasis kearifan lokal sandang, pangan, dan papan menjadi sebagian tema yang diangkat. Konten podcast ditawarkan dalam Pekan Kebudayaan Nasional 2021 umumnya mencoba mengupas tentang peran kebudayaan dalam pendidikan masa kini. Lalu membahas juga tentang arah kebijakan kebudayaan untuk mewujudkan normal baru serta tantangan mengolah potensi budaya untuk kehidupan setelah pandemi. Bernas sekali tema-tema rangkaian diskusi juga podcast sepanjang Pekan Kebudayaan Nasional ini ya Mal ya. Betul sekali. Nah, berbagai ide tentang budaya terkait sandang, pangan, papan didekati dan dikupas dari berbagai perspektif antara literasi, lingkungan, dan lainnya yang diharapkan bisa membawa pemikiran yang komprehensif untuk upaya-upaya pemajuan kebudayaan di masa mendatang. Betul banget, Bekti. Dan tidak hanya diskusi dan podcast yang serius-serius aja yang bernas loh, Bekti. Iya. Jadi stand up komedi dan komedi situasi PKN-nya pun itu apik pesan-pesannya. Kalau penasaran, kita pengen langsung lihat. Mau? Mau dong. Berangkat. Stand up komedi yang tengah melejit sebagai produk budaya kontemporer akhir-akhir ini
serta tayangan komedi situasi menjadi pilihan program yang juga dibuat dalam Pekan Kebudayaan Nasional 2021 Cerlang Nusantara. Program stand-up komedi yang melibatkan komika dari berbagai daerah di Indonesia diisi materi bertema sandang, pangan, dan papan yang diolah oleh masing-masing komika. Terdiri dari 2 episode, program ini bernama Beda Suku Satu Tawa. Acara Beda Suku Satu Tawa saya ciptakan untuk mengundang banyak stand-up komedi yang lucu-lucu yang berpotensi untuk menceritakan budaya mereka, untuk berbagi pengalaman mereka di kampungnya, di daerahnya, tentang cara mereka berpakaian atau lebih dikenal sebagai sandang, makan mereka, banyak sekali kuliner-kuliner yang kita tidak tahu dan tidak kenal, yaitu pangan mereka, supaya kita jadi lebih paham budaya-budaya kulinernya di sana. Dan juga tentunya papan, yaitu rumah adat istiadat mereka yang kita sama sekali belum tahu bagaimana mereka membangunnya, dan juga bagaimana mereka dibesarkan di rumah-rumah adatnya mereka. Konsep Beda Suku Satu Tawa bukan untuk menertawakan, tapi untuk mengenal budaya-budaya dengan komedi, dengan tujuan untuk mensosialisasikan. Tujuannya adalah untuk menghibur, tapi syarat dengan informasi tentang sandang, pangan, dan papan. Kita harap bahwa penonton dapat belajar dan teredukasi dengan informasi-informasi yang mereka selipkan di dalam bahan-bahan materi komedi mereka. Selain stand-up komedi, komedi situasi berjudul Siapa Suruh Datang Jakarta juga hadir. Mengangkat persoalan keragaman budaya dengan pendekatan jenaka, yang tentunya dibintangi oleh 6 komika ternama, yakni Obi Mesak dari Papua, Sastra Silalahi dari Sumatera Utara, Ali Akbar dari Ambon, Yono Bakri dari Jawa Tengah, Musdalifah dari Makassar, dan juga Turi dari Betawi. Komedi situasi ini mengambil sebuah rumah kos sebagai simbol mutakhir tempat bertemunya orang dengan beragam latar belakang budaya dan perbedaan bahasa. Dan juga adat istiadat tentunya yang menimbulkan satir sekaligus komedi dari konflik yang kisahnya terjadi karena perbedaan tersebut. Hal yang menjadi sorotan dalam tayangan ini adalah perbedaan sebesar apapun akan bisa diatasi bersama bila semua memiliki kesamaan rasa cinta negeri dan penghargaan atas keragaman. Ya, perkenalkan, nama saya Irfan Setiaji. Saya di sitkom ini bertindak sebagai scriptwriter, sebagai talent, dan juga sebagai director. Sitkom ini sengaja kami buat untuk memberikan edukasi buat banyak orang bahwa kita harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku, tapi tetap bersaudara. Saling bantu, saling support, saling mengerti, saling berbagi. Wow, benar sekali ya Mal ya, stand up komedinya dan sitkomnya ini juga menarik, seru, dan berisi ya pesan-pesannya. Tapi kita harus beranjak ke segmen berikutnya dulu nih Mal. Betul banget Bakti. Jadi siap-siap jangan kemana-mana, tetap di acara favorit Sobat Budaya semua, di mana lagi kalau bukan di PKI News Kultura Update. Kembali lagi bersama Kamal dan Bakti di PKI News Kultura Update.
Sahabat budaya, pangan menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar dalam hidup manusia. Pekan Kebudayaan Nasional 2021 ini secara khusus membahas persoalan pangan dengan serangkaian diskusi dari acara Masak Bersama, kurator subtema pangan dalam PKN ini, Helianti Hilman, dan juga bersama berbagai tokoh dalam kuliner Indonesia. Salah satu tema yang menarik itu jauh di mata, dekat di hati. Ini tentang bagaimana para diaspora Indonesia merawat ingatan rasa tentang masakan Indonesia. Iya. Kalau penasaran gimana sih cara mereka melakukannya? Yuk sama-sama kita simak video Lokakarya Pangan berikut ini. Kita berangkat? Berangkat! Helianti Hilman, kurator untuk segmen pangan, menggelar sebuah lokakarya menarik bertajuk Jauh di Mata, Dekat di Hati yang melibatkan para diaspora Indonesia di mancanegara yang memiliki kaitan langsung dengan dunia kuliner seperti Chef Agus Hermawan dari Ron Gastrobar Amsterdam, Chef Patty Elliott, pemilik Patty Elliott Kitchen di Inggris, Miranti Kisdarjono, penggagas The Joy of Facing New York, Pepi Nasution dari Indonesia Eats di Kanada, dan seorang warga Australia yang bermukim di Sydney yang jatuh cinta mendalam pada makanan Indonesia. Nick Molodiski yang mempopulerkan masakan Indonesia lewat akun Instagramnya Masak-Masak dengan Nick. Wah, malah ini seru sekali ya mengetahui cara saudara-saudara kita di luar negeri mempertahankan ingatan mereka tentang rasa masakan Indonesia dengan beragam cara agar terus terhubung dengan rasa Indonesia. Betul, jadi melihat mereka berjuang untuk merasakan itu di sana, jadi kepikiran kalau betapa beruntungnya kita gitu Bekti ya, yang tinggal di Indonesia. Dan karenanya kayaknya nggak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai dan tidak mau melestarikan masakan Indonesia. Betul sekali Mal. Nah sepertinya ini kita perlu mendengar nih pendapat Ibu Helianti Hilman, kurator pangan dalam Pekan Kebudayaan Nasional kita kali ini tentang hal tersebut. Berangkat? Berangkat! Tiap umur itu memiliki seleranya berbeda-beda, minatnya. Kalau yang anak kecil-kecil itu disuruh main tanah, suruh main air segala macam tuh malah seneng Mbak Puji. Biasanya yang takut dan jijik itu ibunya, gitu kan. Saya pernah dulu ada kelas anak-anak diantar oleh ibunya diam di mobil, AC-nya dinyalain, nggak mau turun sama sekali karena takut panas. Anaknya yang dengan senang hati belepotan dengan tanah dan segala macam, so exciting gitu kan. Jadi menarik gitu kan. Nah, kalau kita bicara udah masuk kepada level ibu-ibu, harus mulainya dari masakan dulu, Mbak Puji. Kalau ibu-ibu itu kalau dari tunjukin ada masakan enak, menggairahkan, akhirnya mulai kepikir, oh ya tak nanam dewe, lebih gampang gitu kan. Seperti itu. Nah kalau yang anak-anak muda, mahasiswa dan segala macam, mereka harus dibawa kepada arah potensi ekonomi dan dibawa ke arah narasi digital. Beranjak dari pangan, kita mau ajak Sobat Budaya untuk melihat persiapan musikalisasi fashion yang digelar di Galeri Nasional dan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Penasaran gak Bekti? Waduh penasaran banget, tapi nanti dulu jangan kemana-mana soalnya kita nanti akan kembali lagi tetap di PKN News Kultura Update. Terima kasih Anda masih bersama kami di PKN News Kultura Update. Oke Sobat Budaya, demikian tadi sudah kita simak ulasan seputar pangan dan juga mendengar pendapat kurator pangan kita yaitu Ibu Helianti Hilman. Nah sekarang saatnya kita beranjak ke rangkaian program yang lain. Dan kali ini yaitu berbagai acara yang melibatkan para duta besar negara sahabat Bekti. Ibu-ibu oase yang anggotanya adalah Ibu negara beserta para istri Menteri Kabinet Indonesia Maju. Nah, bagaimana persiapan acara tersebut berlangsung? Mari kita ikuti ulasannya. Kita berangkat yuk! Berangkat!
Acara ragam musik, musikalisasi puisi, dan peragaan busana di situs-situs alam, juga sejarah seperti museum, memberi nuansa yang berbeda. Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta menjadi salah satu yang menarik dieksplorasi. Ibu-ibu anggota OASE Kabinet Indonesia Maju turut berpartisipasi dalam program ini. Itu dia tadi, Bekti. Menarik sekali pendekatan yang dilakukan dengan menghadirkan para duta besar negara sahabat, karena keterlibatan mereka dengan Pekan Kebudayaan Nasional 2021 ini bisa menjadi sarana meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin selama ini lewat pemahaman baru berbasis budaya, Bekti. Benar sekali, Mal. Begitu pula keputusan untuk melibatkan ibu-ibu OASE yang memiliki peran strategis sebagai Ketua Dharma Wanita Kementerian yang dipimpin oleh pasangan mereka. Saya masih sangat percaya ya, wanita dan ibu-ibu itu masih menjadi salah satu tonggak penting untuk pendidikan dan penyebaran nilai-nilai baik. Akan baik pula pastinya bila hal-hal baik dari Pekan Kebudayaan Nasional 2021 ini tersosialisasi ke seluruh anggota Dharma Wanita yang akan sangat membantu dalam pembangunan kesadaran tentang pentingnya kita bersama-sama merawat dan menghidupi kebudayaan. Yuk kita simak perbincangannya dengan Dirjen Kebudayaan berikut ini. Kita berangkat? Berangkat! Jalan Kebudayaan untuk Pembangunan Berkelanjutan menjadi tajuk pidato kebudayaan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, Hilmar Farid, dalam Simposium Cerlang Nusantara yang menjadi satu agenda dalam Pekan Kebudayaan Nasional 2021. Simposium tersebut merupakan pengerucutan dan penapisan hasil dari berbagai rangkaian agenda diskusi pra acara Pekan Kebudayaan Nasional 2021 seperti kelas generasi cerlang dan bincang cerlang yang telah dilakukan sejak Juli lalu. Karena seperti kita tahu, gaya hidup ini memang sangat bergantung pada gimana caranya kita menempatkan diri dalam lingkungan lebih luas gitu ya. Cara hidup kita kan sangat dipengaruhi interaksi dengan orang lain gitu ya. Nah, selama ini terlihat sekali gitu ya bahwa gaya hidup kita cenderung mengekor ya ke apapun yang datang dari luar itu, karena yang luar nih cahayanya lebih terang gitu ya. Nah, kita kenapa menggunakan konsep cerlang ini kan sebetulnya kasih lihat bahwa cerlang Nusantara ini bukan main gitu ya, cahayanya tuh kekuatannya begitu besar, bisa jauh melampaui cahaya yang datang dari luar itu. Jadi pesan yang kita selalu kasih gitu, ya nggak usah silau gitu ya. Bahkan seandainya pun gitu cahaya kita mungkin masih lebih redup dibandingkan yang datang dari tempat lain, dia akan ada terus ya. Kalau cahaya yang datang dari luar kan ya sangat bergantung pada kemampuan kita mengaksesnya gitu ya. Jadi disinilah kenapa konfidensi jadi penting gitu ya. Kita walaupun punyanya mungkin nggak sebaik apa yang datang dari tempat lain, datang dari luar, tapi dia solid gitu ya. Dan dia sangat mungkin digunakan sebagai landasan gitu ya. Karena kita lihat ya kenyataan hidup kita nih, kita pengen meninggalkan yang lama gitu ya. Jadi menganggap yang lama ini tidak relevan, usang, ketinggalan zaman, milik orang tua kita, bukan kita, dan seterusnya. Lantas solusinya apa? Mau mencari sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini belum nyampe, gitu ya. Nah, kita kemudian terombang-ambing nih, ya, in limbo istilahnya gitu ya. Jadi dia ke depan enggak, ke belakang enggak, gitu, dan sangat tidak confident, gitu ya. Dalam situasi seperti itu sangat insecure gitu, dan kebudayaan yang tumbuh di dalam atmosfer semacam itu tuh sangat ya boleh dibilang sangat tidak sehat gitu ya. Nggak percaya pada apa yang dia punya, mau nyampe ke depan juga masih jauh gitu-gitu loh ya. Jadi terombang-ambing tuh situasi kehidupannya, dan akhirnya kalau kita lihat secara agregat gitu ya, gaya hidup masyarakat kita ini sangat centang perenang gitu.
PKN 2021 resmi dibuka oleh Bapak Joko Widodo pada 19 November 2021. Kejutan-kejutan yang dihadirkan dalam PKN 2021 dari awal memang tak pernah gagal menghipnotis setiap mata yang melihatnya. Seperti halnya pada pembukaan PKN 2021 yang lalu. Menghadirkan karya Attila Suryajaya yang disutradarai oleh Jay Subiakto bertajuk Nafas Jiwa. Mari kita simak bersama cuplikan saat pembukaan PKN 2021. Berangkat! Kebudayaan dan peradaban kita jangan tergesa menyimpulkan suatu adat atau suatu kebiasaan masyarakat asli kita ini tidak baik atau buruk. Bisa jadi hanya karena kita belum mampu menjelaskannya secara ilmiah. Oleh karena itu, pelestarian menjadi kunci yang harus kita lakukan selain pengembangan dan pemanfaatan untuk kemajuan Indonesia. Kita semua selalu berdoa dan menghadirkan Sang Pencipta dan kita agar berkah semesta itu akan selalu mengiringi. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita sampai sudah di akhir perjalanan mengikuti rangkaian liputan Balik Layar Pekan Kebudayaan Nasional 2021 dalam PKN News Kultura Update. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua selama 7 episode ini. Betul, dan jangan lupa untuk terus menjaga api semangat untuk merawat, memajukan, dan menghidupi budaya Indonesia, budaya kita bersama. Saya Kamal Rashid. Dan saya Indra Bekti, senang sekali bisa bersama Anda dalam PKN News Kultura Update kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam program Pekan Kebudayaan Nasional di tahun-tahun mendatang. Jangan lupa dan jangan abai menjaga kesehatan, tetap patuhi prokes. Salam sehat, salam budaya, salam cinta kita untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka!